Nah, berdasarkan pengamatan gue, ada 6 perbedaan yang bisa kita jadiin patokan. Dan perbedaan itu bisa dilihat juga secara kasat mata ya. Halo John, bareng Dre Andre di sini. Dan di video kali ini, gue bakal bahas tentang perbedaan antara knalpot Proliner yang original dan juga Proliner yang KW. Nah, berdasarkan pengamatan gue, ada 6 perbedaan yang bisa kita jadiin patokan. Dan perbedaan itu bisa dilihat juga secara kasat mata ya. Jadi bisa dibilang ya cukup gampang lah buat bedain antara knalpot yang ori dan juga yang KW. So, tanpa banyak basa-basi, let's go to the video. Di poin pertama, kita bisa lihat berdasarkan finishing materialnya. Untuk yang original, untuk finishing materialnya dia nggak mulus ya, maksudnya dia bertekstur dan warnanya juga semi-semi doff gitu. Kalau misalkan kita raba, itu terkesan kayak ya kulit jeruk lah, alias sandblasting atau apalah namanya. Untuk bahasa umumnya mungkin supaya lebih familiar, di sini gue bakal sebut bertekstur kulit jeruk lah. Dan kalau yang KW, itu teksturnya dia glossy dan juga mulus, maksudnya dia finishingnya itu berdasarkan ya bahan materialnya, jadi dia nggak dikasih finishing tambahan kayaknya ya. Soalnya kalau misalkan gue lihat itu dia kayak warna alami dari bahannya aja gitu kan, dia glossy dan juga mulus. Poin yang kedua, marking laser. Di knalpot yang original, kalau misalkan kita beli satu set alias full system, di bagian header ataupun pipa tengah itu ada marking lasernya. Di sana tertera tulisan Proliner original product. Dan kalau misalkan kita beli silencer only, di situ juga tertera untuk marking lasernya juga. Posisinya ada di end muffler. Di sana ketulis Proliner, dan untuk warna marking lasernya dia senada kayak bahan yang dipakai. Jadi ya semi-semi nggak kelihatan gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat secara seksama, itu jelas banget kelihatan. Ya ala-ala hologram gitulah. Sedangkan untuk yang KW, setahu gue sih nggak ada ya. Tapi ada sebagian yang maksa buat nempelin ala-ala marking laser gitu. Cuman kalau setahu gue, emang ada yang maksa kayak gitu. Tapi kelihatan banget kok perbedaannya. Mungkin bukan marking laser kali ya, gue nggak tahu apa. Tapi yang gue tahu, untuk warnanya itu nggak senada kayak yang original. Tapi dia agak-agak hitam gelap lah. Ya intinya kelihatan banget antara marking laser yang original dan juga yang KW. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu bracket ataupun hanger knalpot. Nah, untuk yang original, untuk hanger knalpot ataupun bracketnya itu terkesan niat banget lah. Bisa dilihat dari mulai bentuk dan juga las-lasannya. Dia rapih banget dan juga ya kelihatannya proper. Untuk bahannya juga senada sama bahan yang dipakai buat knalpotnya juga. Sedangkan kalau yang KW, dia ya terkesan kayak asal ada aja gitu. Dan untuk pemasangannya pun kadang-kadang beda-beda. Ada yang titiknya di sini, ya pokoknya nggak sama lah. Gue bisa ngomong kayak gini karena ada beberapa temen gue yang pakai knalpot Proliner yang KW. Nah, dari perbandingan itu bisa gue lihat untuk posisi bracketnya pun itu nggak sama. Karena ya mungkin yang bikinnya juga beda-beda. So masih kelihatan kok untuk perbedaannya meskipun sama-sama tipe hanger knalpot yang dilas mati. Poin selanjutnya, bracket pengait pair. Sama halnya kayak bracket hanger knalpot yang barusan gue bahas. Untuk bracket pengait pair juga kelihatan banget antara yang original dan juga yang KW. Kalau misalkan yang original itu terkesannya ya bagus aja gitu, rapi dan juga emang niat gitu kan buat bikinnya. Sedangkan kalau misalkan yang KW ya sama kayak tadi, dia kayak asal ada aja gitu, kayak pakai bahan-bahan sisa gitulah. Jelas banget kok kelihatan antara bracket pengait pair yang ori dan juga yang KW. Dari segi kerapihan, dari segi bentuk, dan juga dari segi las-lasan itu kelihatan banget. Pastinya yang ori lebih bagus, lebih rapi, dan juga niat. Di poin yang kelima, lipatan ujung knalpot. Kalau misalkan di knalpot Proliner yang original, untuk lipatan end mufflernya itu terkesan proper banget lah. Ya pokoknya pas aja gitu, enak dilihatnya. Dari mulai bentuknya, lipatannya, dan juga finishingnya juga rapi banget. Kalau misalkan yang KW, dia itu untuk lipatan juga nggak konsisten. Dan rata-rata ukuran lipatannya juga gede banget gitu kan. Untuk finishingnya juga biasanya setahu gue itu agak tajam, beda sama yang original. Kalau yang original, dia untuk lipatan knalpotnya ya tumpul-tumpul gitulah, nggak tajam di tangan. Kalau misalkan yang KW, itu berasa banget, ya kayak agak-agak tajam gitulah. Intinya,
Untuk lipatan ujung knalpot yang original itu dia lebih rapih dan juga presisi. Ya pas aja gitu kelihatannya. Beda sama yang KW. Di poin yang keenam, kita bisa lihat dari logo Prolinernya. Meskipun sama-sama sistem repeat, tapi untuk yang original itu dari ukuran dia biasanya lebih kecil. Bukan lebih kecil, maksudnya gini. Dia nyesuaiin sama ukuran silencernya. Kalau misalkan yang KW biasanya sih setahu gue agak-agak gede gitu. Terus untuk warnanya juga untuk yang original dia agak-agak pastel gitu. Maksudnya nggak strong banget lah warnanya. Kalau misalkan yang KW dia warnanya kontras banget. Kalau merahnya merah banget lah. Dan juga untuk tekstur dari logo Prolinernya, kalau misalkan yang original dia nggak rata. Dia kayak ada garis-garis gitu. Kalau misalkan kita raba-raba itu berasa banget. Dia ada teksturnya gitu. Ya pokoknya nggak rata lah. Sedangkan yang KW dia mulus banget. Mulus banget. Dia licin dan finishingnya juga glossy gitu. Selanjutnya stiker hologram N1. Nah ini bisa jadi mungkin agak sulit ya buat di copy pastenya, karena setahu gue untuk yang KW itu gue belum pernah nemuin knalpot Proliner yang KW itu ada stiker N1 hologramnya. Nah kalau misalkan yang original di bagian silencer itu ada stiker hologram kayak gini. Ya kelihatan premium banget lah untuk hologramnya. Dan untuk yang KW kayak yang gue bilang tadi, sepengalaman gue sih gue belum pernah gitu kan nemu knalpot Proliner KW yang ada stiker hologramnya kayak gini. Lanjut ke poin terakhir, ring merah. Nah ini dia ciri khas dari knalpot Proliner. Di bagian dalam silencernya dia ada ring merahnya gitu. Dan ini jadi ciri khas Proliner yang original. Setahu gue sih untuk yang KW juga emang ada yang niat banget gitu kan maksa buat ada ring-ring merahnya kayak gitu. Cuman dari bahan itu dia kelihatan banget. Kalau misalkan yang original dia kayak bahan plastik gitu, tapi dia licin. Ya intinya bahan-bahan keras gitulah. Dia licin dan juga warnanya gloss. Merahnya juga ya bukan merah-merah banget gitu kan. Kalau misalkan yang KW setahu gue, tapi jarang juga sih. Cuman ada beberapa produsen yang niat banget buat ngadain ring merahnya itu. Kelihatan kok dari segi warnanya juga beda banget. Untuk yang KW dia warnanya merah ngejreng banget lah. Cuman sayangnya gue belum pernah lihat langsung untuk knalpot Proliner KW yang ada ring merahnya. Tapi bisa kelihatan kok, jarang banget knalpot Proliner KW itu ada ring merahnya. Sebenarnya sih susah-susah gampang ya buat bedainnya. Kalau misalkan kita belinya offline mungkin ya cukup gampang lah buat tahu kalau knalpot ini ori ataupun KW. Tapi kalau online ya beda lagi gitu kan. Karena ya kalau misalkan kita patokannya ke harga, banyak kok seller nakal yang ngejual knalpot KW dengan harga yang mepet-mepet ke knalpot yang original. Padahal ya jelas-jelas itu KW. So lebih teliti aja ya buat beli knalpot ini kalau misalkan kalian belinya secara online. Nah itu dia beberapa poin yang bisa jadi acuan buat bedain antara knalpot Proliner yang original dan juga yang KW. Jangan sampai keliru ya. Dan thanks udah nonton video gue sampai akhir, dan jangan lupa tunggu video gue selanjutnya. Thank you for watching and bye-bye.